Siap berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu menggantikan Ibu Ali mengajar dikarenakan beliau sedang ada urusan. Kita perkenalan dulu ya. Atau sudah ada yang tahu? Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Umi Saroh. Hai Bu Umi. Ibu dari Desa Tailir. Ibu lulusan dari UIN Fatmawati, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang kias. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu kias? Belum. Kias itu dapat diartikan dengan dua definisi. Yang pertama ada yang secara bahasa dan yang kedua ada yang secara istilah. Secara bahasa itu kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya yaitu mengukur hukum halalnya narkotika. Narkotika itu kan dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwasanya dia halal ataupun haram. Tetapi dan juga di zaman Nabi Muhammad SAW itu narkotika tidak ada. Jadi para ulama dan ahli ijtihad itu menganalogikan narkotika itu sama halnya dengan khamar, karena dia memiliki sifat yang sama, efek yang sama, atau bahkan narkotika itu lebih berbahaya daripada khamar. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya narkotika itu hukumnya haram. Itu secara bahasa. Secara istilah ada beberapa ulama usul yang berpendapat bahwasanya kias itu menurut Muhammad menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikani itu kias ialah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak disebutkan di dalam nas, tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas, dengan sesuatu yang telah disebutkan di dalam nas, karena keduanya memiliki persamaan ilat hukum. Itu menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikani. Sementara menurut Syekh Muhammad menurut Syekh Muhammad Al-Qudari ini, kias ialah menentukan ketentuan hukum yang ada di dalam nas, yang ada pada pokok atau asal, kepada cabang atau persoalan baru, karena di dalamnya terdapat persamaan ilat. Itu menurut Syekh Muhammad Al-Qudari. Ada lagi menurut Abdul Karim Zaidan. Nah, menurut Abdul Karim Zaidan ini, kias itu menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam nas kepada sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena ia memiliki kesamaan ilat antara keduanya. Itu nas itu apa? Nas itu ketentuan hukum yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu pengertian kias. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan tidak? Yakin paham? Yakin? Jadi pada hakikatnya kias ini Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul yang tidak ada di Al-Quran tapi ada mirip-mirip ya Bu ya. Sifatnya sama atau kesamaannya. Makanya dia diukur. Iya betul. Bu, Ya. tadi kan pengertiannya yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi bedanya
kias sama usul fikih itu apa? Usul fikih kan secara ini juga sama. Kalau kias itu kan ada sesuatu yang, kalau kias itu kan sesuatu dia tuh ada di Al-Quran dengan sesuatu yang sama juga, kayak misalkan narkotika sama khamar tadi, ya kan? Narkotika itu kan efeknya sama seperti khamar, betul? Betul. Nah, jadi narkotika tuh diukur seperti halnya khamar. Khamar kan haram, makanya narkotika itu karena sama dengan khamar, memabukkan juga, efeknya sama, sifatnya sama. Nah, makanya dia itu haram. Gitu. Kalau misalkan fikih, kalau fikih itu kan ada di usul fikih ya. Usul fikih itu kan di Al-Qur'an misalkan sholat. Nah, di usul fikih itu dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Gitu ya. Oh iya, Bu. Nah, kita masuk materi kedua, yaitu kemudian kias dan bertanya sebagai sumber hukum Islam. Di sini ya dibagi menjadi dua lagi, ada yang berdasarkan dalil Al-Qur'an, ada juga dalil hadis. Di dalil Al-Qur'an ini apa? Di dalam dalil Al-Qur'an ini ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat An-Nisa ayat 59. Bu minta tolong apa? Bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ikuti yang jangan mabuk. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Itu Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Ya, Bu. Nah, ayat ini itu memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hierarkis atau secara tingkatan agar tercipta kemaslahatan umum. Jadi maknanya pada ayat ini itu dijelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Al-Qur'annya, kepada Rasul dan Sunnahnya, agar tercipta kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan. Itu di dalam Quran surah An-Nisa. Ada juga yang dalil al-hadis. Ada di hadis riwayat Abu Daud sama dan At-Tirmidzi. Bu minta yang ujung tolong dibacakan artinya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasul bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul. Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangnya. Mu'az merasa dia menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan aturan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, hadis ini itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu harus berpegang teguh kepada hadis. Berpegang teguh kepada hadis itu sama halnya wajibnya kita berpegang teguh pada Al-Qur'an. Nah, untuk kehujahan ini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Yakin gak ada yang tanyain? Sudah. Udah, kita simpulkan ya untuk materi hari ini. Simpulannya, kias merupakan sumber hukum Islam yang tidak menetapkan hukum dari awal, namun hanya membuka atau menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya karena yang memiliki persamaan ilat keduanya. Jadi itu kesimpulan kita untuk hari ini. Karena berhubung belum tanya jawab sama belum 15 menit lah. Lempar. Oke, tadi kan kita nggak ada yang nanya nih, sekarang ibu yang nanya. Ya. Berdasarkan dua definisi ini, secara bahasa dan secara istilah, apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Dua definisi ini secara bahasa dan juga secara istilah.
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu. Menurut bahasa. Itu menurut bahasa. Kalau kesimpulan dari bahasa dan istilahnya apa? Saya Bu, Iya. dapat disimpulkan bahwa kias ialah menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan nilai. Itu kesimpulan keduanya. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Itu kesimpulan secara bahasa dan istilah ya. Ibu kasih contoh tentang kias lagi ya. Nah, ada sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, yaitu memiliki warna kulit yang hitam. Bukan itu ya, maaf sebelumnya. Kalau ada yang merasa tersinggung atau apa. Nah, sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi bahwasanya mengapa dia memiliki kulit hitam, sedangkan istri dan anaknya itu putih gitu. Nah, Nabi itu mengkiaskannya dengan sebuah unta. Unta itu kan ada yang dia bertanya bahwasanya unta itu memiliki anak atau istri yang berwarna hitam atau tidak? Apakah dia selalu putih? Apakah dia selalu sama warnanya? Nah, sahabat bilang bahwasanya tidak. Dia juga memiliki warna yang ada yang hitam, ada yang putih, terus unta. Nah, Nabi itu mengkiaskannya bahwasanya sama halnya dengan manusia. Unta itu sama halnya dengan manusia. Tidak semuanya itu sama, tapi juga memiliki perbedaan. Nah, seperti itu ya. Nabi mengkiaskannya dengan sebuah unta, dengan seekor unta. Kesimpulannya yaitu kias itu merupakan sumber hukum Islam yang tidak menetapkan hukum dari awal, namun hanya membuka atau menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya karena tidak memiliki persamaan nilai. Jadi itu materi untuk kita hari ini. Karena berhubung waktunya juga sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, ketuanya siapa? Said Jama.